Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Amanda Aurora Ramadanti, NPM 202110140004. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, pada video kali ini saya akan mengulas sebuah artikel yang berjudul Pancasila dan Nasionalisme Religius. Artikel ini ditulis oleh dosen pendidikan Pancasila kami, yaitu Dr. Muhammad Nasih, MSI. Kelahiran Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang tidak bisa dilepaskan atau dipisahkan dari gagasan tentang konstruksi negara bangsa atau national state. Alasannya kenapa? Karena pada saat sidang BPUPKI kala itu, para penyusun Pancasila seperti Bung Karno dan Bung Hatta itu mereka disebut sebagai kalangan nasionalis yang merupakan mitra debat kalangan Islamis. Kenapa disebut kalangan nasionalis dengan Islamis? Itu jawabannya bisa ditemukan pada video saya yang sebelumnya, berjudul Islam Bukan Musuh Pancasila. Walaupun sebagian besar kalangan nasionalis itu beragama Islam, tetapi tak lantas mereka disebut sebagai kalangan Islamis, karena gagasan tentang Indonesia merdeka itu tidak berorientasi hanya kepada Islam. Mereka mendapatkan gagasan tentang konsep negara bangsa itu dari negara-negara yang telah lebih dulu menggunakannya. Siapa mereka? Ya tentu saja negara-negara yang berada di Eropa sana. Latar belakang lahirnya konsep negara bangsa di Eropa itu dimulai oleh penentangan kaum reformis terhadap konsep penyatuan antara gereja dengan negara. Jadi itu mereka menuntut untuk dipisahkannya antara agama dengan negara tersebut, karena jika keduanya disatukan maka akan terjadi berbagai macam penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan. Nah, jadi begitu awalnya. Sedangkan di sisi lain pada saat itu cara berpikir atau gagasan yang dikemukakan oleh kaum nasionalis belum bisa diterima secara komprehensif oleh kalangan Islamis, sehingga pada saat itu konsep negara bangsa ditolak mentah-mentah dan ditolak habis-habisan oleh kalangan Islamis. Mereka menganggap bahwa konsep negara bangsa itu adalah konsepsi tentang konstruksi negara sekular yang menyebabkan agama terpinggirkan oleh negara. Maka dari itu mereka menolak mentah-mentah, menolak 100% terhadap konsep negara bangsa. Karakter negara bangsa sebagai konsepsi negara kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya itu sangat berbeda dengan konsep negara bangsa yang lahir di Eropa sana. Dengan konsepsi negara bangsa berlandaskan Pancasila, yang sila pertamanya merupakan ketuhanan yang Maha Esa, itu para pendukung gagasan negara bangsa kala itu tidak bermaksud untuk memisahkan antara agama dengan negara. Mereka tidak bermaksud seperti itu. Jadi mereka hanya tidak ingin menjadikan salah satu agama sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Karena seperti yang kita tahu, Indonesia itu memiliki keragaman agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui secara sah. Jadi mereka hanya tidak ingin menspesialkan salah satu dari ke-6 agama tersebut. Keislaman seorang Soekarno yang pernah menjadi murid bahkan menjadi menantu Haji Usman Said Cokroaminoto itu tidak bisa diragukan. Keislaman seorang Hatta yang pemikiran-pemikiran ekonominya dianggap memiliki dasar pijakan dari segi perspektif Islam juga tidak bisa diragukan. Keduanya beranggapan bahwa jika mengkonstruksi Indonesia sebagai negara bangsa itu tak lantas membuat agama Islam menjadi tersingkir.
Apalagi di Indonesia, mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Soekarno berpikiran simpel tetapi logis, bahwa jika agama Islam tersingkirkan di negara yang mayoritasnya adalah beragama Islam itu sendiri, maka para penganutnya atau kaum muslim di dalamnya itu harus ditingkatkan lagi kualitasnya. Selain itu, kebangsaan yang dimaksud di Indonesia juga berbeda dengan konsep kebangsaan di Eropa, karena kebangsaan di Eropa itu disebabkan oleh kesamaan bangsa dan kesatuan yang sama. Di Indonesia, perasaan sebagai satu bangsa lebih disebabkan oleh perasaan senasib karena faktor penjajahan, walaupun mereka berbeda suku, adat, ras, dan agama. Oleh karena itu, konsepsi negara bangsa di Indonesia seperti yang dikatakan oleh Soekarno tidak bermaksud untuk mengkucilkan atau mengkerdilkan suatu agama, tetapi hendak menempatkan atau menjadikan agama yang ada itu dipeluk oleh warga negara Indonesia dengan posisi yang sama di hadapan negara. Nah, dalam konteks ini, nasionalisme di Indonesia yang dilandaskan oleh Pancasila itu menjadi nasionalisme religius. Nah, nasionalisme religius ini adalah nasionalisme yang tetap menjadikan agama sebagai dasarnya. Tetapi agama yang dimaksud di sini itu bukan suatu agama tertentu, melainkan seluruh agama yang ada dan diakui di Indonesia. Jadi tidak ada yang namanya iri antara satu agama dengan agama yang lainnya. Karena konstruksi Indonesia adalah negara bangsa berdasarkan Pancasila, jadi semua regulasi seharusnya tidak mengatasnamakan agama tertentu. Namun, bukan berarti nilai-nilai agama tidak boleh masuk ke dalam regulasi-regulasi yang ada. Sebagai negara yang religius, regulasi yang dibuat itu seharusnya selalu mempertimbangkan moralitas agama yang diakui di negara itu tersebut. Setiap pemeluk agama memiliki kesempatan untuk memperjuangkan ajaran-ajaran agama yang dipercayai untuk ditransformasikan sebagai regulasi negara. Namun, produk politik tersebut tidak dapat dinyatakan secara resmi karena dikhawatirkan akan mengarah kepada ajaran agama tertentu. Nah, dengan demikian, regulasi negara yang dibuat itu dapat diterima oleh seluruh warga negara tanpa memandang apa agamanya. Pelabelan sebuah regulasi dengan agama tertentu dapat membuat regulasi tersebut menjadi eksklusif, hanya bisa diterima oleh agama tertentu dan tidak bisa diterima oleh agama-agama yang lainnya. Dengan kata lain, pelabelan sebuah produk politik dapat menyebabkan kecemburuan oleh agama-agama yang lainnya. Dan hal ini tentu dapat memicu perpecahan. Walaupun jika dilihat secara sekilas, masalahnya tuh hanya sepele, tetapi bisa memecah belah Indonesia. Tentu sangat bahaya, bukan? Setiap regulasi dalam negara bangsa berdasarkan Pancasila haruslah dianggap sebagai suatu yang sekuler, walaupun sebenarnya regulasi tersebut diinspirasi oleh ajaran agama tertentu yang diakui oleh negara. Dalam konteks ini, sebuah regulasi yang diinspirasi oleh suatu ajaran agama tertentu itu harus dianggap sebagai salah satu suatu interpretasi terhadap ajaran agama secara universal, bukan secara agama itu sendiri. Sebab itu, regulasi tersebut bersifat tak ubahnya sebagai konsensus belaka yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan perkembangan
situasi dan kondisi. Dengan demikian, agama akan tetap berfungsi sebagai kontribusi dalam memberikan rasa, bukan warna kepada setiap pembuatan produk kebijakan politik. Hal ini tuh sangat penting karena rasa bisa sama dalam warna yang berbeda. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya adalah manusia yang tak luput dari salah dan dosa. Sebagai penutup, saya akan melampirkan sebuah video yang berisi sedikit wejangan atau nasihat oleh Kiai Haji Maimun Zubair atau yang biasa kita sapa Mbah Moen. Berikut videonya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, nyun sewu soal kerukunan umat, Mbah. Saat ini kan ada persaudaraan alumni 212 yang kemudian sempat diinstruksikan untuk menjauhi sejumlah partai politik. Salah satunya P3, Pak. Mbah Maimun ada tanggapan mungkin? Oh, enggak, itu harus paham, itu hanya jangan dibesar-besarkan karena memecah belah. Perpecahan itu harus disimpan. Jadi menyimpan perpecahan itu berarti merukunkan. Paham ya? Merukunkan. Jadi harus tetap rukun. Tetap rukun. Dan Indonesia harus diketahui. Satu-satunya negara yang sekarang mayoritas Islam yang paling bisa dilihat kerukunannya kan Indonesia. Jadi kalau Indonesia ini tidak dijaga kerukunannya, berarti itu suatu kehancuran yang besar. Tidak ada kerukunan kecuali kembali kepada Nabi. Nabi itu nasionalis religius.